Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami telah dicukupkan oleh Allah. Allah telah mencukupi kami, sehingga apapun tantangan-tantangan yang dihadapi berbuat kebaikan itu hilang dengan sendirinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya begitu orang-orang kafir tadi menyerang dan dihadang oleh sahabat Nabi, akhirnya sahabat Nabi mendapatkan kemenangan yang besar, padahal dengan jumlah yang sedikit. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Sambungan ayatnya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka balik ke Madinah dengan anugerah Allah dan sedikit pun tidak ada menyentuh akan mereka sesuatu yang kada baik, artinya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun orang-orang baik yang terbuka mata hati mereka, yang terbuka basirah mereka, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka mereka melihat jalan langit. Sehingga mereka tidak memperdulikan sebab-sebab yang ada di bumi. Orang-orang yang baik hatinya, yang jernih, tajam mata hatinya, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mereka itu melihat jalan langit. Artinya adalah mereka itu melihat kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang itu adalah takdir Allah. Artinya kalau Allah menakdirkanku pada hari ini selamat, maka bagaimanapun aku pasti selamat. Walaupun seluruh dunia orang bermaksud ingin membahayakan diriku. Kalau takdir Allah pada hari ini aku mendapat bala celaka, maka pasti bala itu akan datang kepadaku, walaupun seluruh dunia orang berusaha menjaga dan melindungiku. Nah, mereka melihat, andai kata pada hari ini aku ditakdirkan mendapat rezeki yang besar, maka bagaimanapun rezeki yang besar itu pasti datang kepadaku, walaupun seluruh dunia orang menghalanginya. Jikalau dia melihat bahwa takdir Tuhan itu hari ini dia tidak mendapatkan rezeki yang besar, maka rezeki yang besar itu tidak akan datang kepadanya, walaupun seluruh dunia orang mengusahakan kedatangan rezeki itu kepadanya. Nah, itu artinya adalah melihat jalan langit. Nah, apabila sudah mampu kita demikian, kita kadang memperdulikan lagi sebab-sebab yang ada di bumi ini. Karena sebab-sebab itu akan tunduk, sebab-sebab itu akan patuh kepada musabbibil asbab,
kepada Tuhan yang membuat sebab itu. Nah, itu orang-orang yang terbuka mata hati, yang sudah benar-benar beribadah. Lagi pula mereka berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran. Mereka sangat percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. In tansurullah yansurkum. Jika Allah menolong, jika kalian menolong, membela agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Nah, dia sangat percaya kepada itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk mereka. Sangat percaya kepada itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari tiap-tiap kesusahan, bahkan Allah tambah rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, itu semua adalah Al-Quran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Lagi pula mereka berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran, sehingga tidak memperdulikan kepada rintangan masyarakat. Ini masyarakat menghalanginya, masyarakat kada mendukung inya, tetangga memusuhi inya, kada ada urusannya. Aku yang penting hidupku ini beribadah kepada Allah. Masyarakat setuju atau kada, itu kada tahu urusannya. Masyarakat mendukung atau kada tahu urusannya. Aku beribadah kepada Allah dan aku yakin bahwa aku ditolong oleh Allah. Mereka meyakini ayat-ayat Allah Ta'ala dan melihat jalannya, sehingga tidak berpaling mereka itu kepada gangguan syaitan atau masyarakat atau nafsu atau geritik-geritik hatinya yang disampaikan oleh syaitan atau nafsu yang tujuannya untuk menghalangi atau mengganggu dia beribadah kepada Allah. Sehingga apabila diganggu oleh syaitan atau nafsu atau manusia dengan apapun juga, masyarakat menggangguinya, menghalanginya beribadah, atau syaitan atau nafsunya kada mendukung, mereka bangkit menentang, dipaksanya, ditentangnya apa yang digeritikkan oleh syaitan dalam hati, yang menghalanginya berbuat kebaikan, itu ditentangnya. Mereka bangkit menentang, menolak dan menyimpang daripada bujukan syaitan. Sampai akhirnya masyarakat mengabaikan mereka, syaitan menyingkir dari mereka, nafsu mau menurut, dan jalan menuju keridaan Allah menjadi lurus. Itulah orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya. Seperti yang terjadi pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat mengadakan latihan perang. Dengan beberapa orang sahabat, beliau mengadakan latihan perang. Lalu datang ada orang, ujar orang, itu orang-orang kafir Quraisy, mereka latihan perang juga. Mereka besar-besaran,
dengan jumlah beberapa ribu, dan mereka kelihatannya siap hendak merebut, menyerang kota Madinah ini. Nah, apa yang disampaikan oleh orang itu kadang membuat sahabat Nabi itu ketakutan. Kadang membuat mereka lemah semangatnya. Justru mereka bangkit, bahkan lebih bersemangat lagi. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami telah dicukupkan oleh Allah. Allah telah mencukupi kami. Sehingga apapun tantangan-tantangan yang dihadapi berbuat kebaikan itu hilang dengan sendirinya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya begitu orang-orang kafir tadi menyerang dan dihadang oleh sahabat Nabi, akhirnya sahabat Nabi mendapatkan kemenangan yang besar, padahal dengan jumlah yang sedikit. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Sambungan ayatnya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka balik ke Madinah dengan anugerah Allah dan sedikit pun tidak ada menyentuh akan mereka sesuatu yang kada baik, artinya selamat. Nah, itu contoh kepada kita bahwa apabila kita sudah meyakini bahwa kita ini di jalan yang benar, apapun rintangan, halangan, baik masyarakat, baik syaitan, baik nafsu, nah tidak ada lain selain hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ketika beliau akan masuk ke sebuah hutan. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang bangsawan yang kaya raya. Yang hobinya, yang kesukaannya adalah berburu. Gawiannya berburu, mencari binatang-binatangnya, hobinya itu. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu, mendengar ada suara. Ya Ibrahim, alihadza khuliqta. Apakah untuk ini engkau diciptakan Allah? Ikan ini diciptakan untuk berburu, inikah hidupnya? Ya Ibrahim, alihadza khuliqta. Apakah untuk ini engkau diciptakan? Akhirnya Ibrahim sadar. Dia tinggalkan tunggangannya, dia tinggalkan seluruh perbekalannya, dia tinggalkan baju-baju kemewahannya. Dia berangkat uzlah menyendiri untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika beliau akan masuk ke sebuah hutan, syaitan datang menakut-nakutinya dengan membisikkan, hutan yang engkau hadapi itu adalah hutan yang membinasakan. Sedangkan engkau tidak membawa bekal dan tidak ada sebab lain. Itu bisikan syaitan. Tetapi Ibrahim bin Adham tetap bertekad memasukinya tanpa berbekal dan akan melakukan salat 1000 rakaat setiap kali menempuh jalan 1 mil. Ternyata beliau berhasil dengan maksud tersebut dan tinggal di hutan itu selama 12 tahun. Artinya selamat. Kada kelaparan, kada diganggu oleh binatang, bahkan beribadah nyaman. Padahal syaitan sudah membisiki, syaitan sudah menakut-nakuti. Tetapi karena beliau termasuk orang yang melihat jalan langit tadi, melihat jalan langit artinya mun aku ditakdirkan Tuhan mati, di mana aja gin mati.
Ada bisa di tengah hutan, dalam kamar gini diranjang bisa mati. Mentakdirkan Tuhan mati hari ini. Nah, itu yang kuat di dalam hati beliau itu, sehingga beliau berani demikian. Sampai ketika Khalifah Harunur Rasyid pergi haji pada suatu tahun, naik haji Khalifah Presiden, melihat Ibrahim bin Adham sedang salat di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram. Lalu ada yang memberitahukan kepada Khalifah, wahai Khalifah, yang sedang salat itu adalah Ibrahim bin Adham. Harun ar-Rasyid mendekat kepada Ibrahim bin Adham tadi dan bertanya, apa kabar hai Ibrahim? Apa kabar hai Ibrahim? Ibrahim bin Adham menjawab dengan syair, Nurakki'u dunyana bitamziqi dinina fala dinuna yabqa wala ma nurakki'u fatuba li'abdin atharallaha rabbahu wajada bidunyahu lima yatawakka'u. Ini syair Ibrahim bin Adham merupakan sindiran kepada Khalifah. Artinya, aku sedang menambal kepentingan duniaku. Menambal lawan apa? Dengan merubik agamaku. Ada baju tilasan yang buruk. Ada rabit yang harus ditambali. Nang diulah panambalnya napa? Baju nang bagus, baju nang larang itu digunting, diulah panambal sagan nang baju buruk tadi. Fala dinuna yabqa wala ma nurakki'u. Aku sedang menambal kepentingan duniaku dengan merubik agamaku. Jadi agamaku tidaklah tetap kebaikannya, dan apa yang kutambal pun tidak menjadi bagus. Baju nang baik tadi digunting jadi rusak, ditambalakan kan nang buruk, kata payahnya buruk. Itu contoh orang yang mencari dunia dengan menghancurkan agama. Orang yang mencari kekayaan, mencari duit, mencari jabatan, mencari kedudukan, mengorbankan agama. Sama hanya orang yang mempunyai pakaian yang cumpang-camping, pakaian yang buruk, ada berisi pakaian yang baik, pakaian baik ditatak, diulah menambali sagan yang rabit yang buruk itu. Jadinya rusak kedua-duanya. Nang baik jadi rusak karena ditatak. Nang buruk kata payahnya buruk ditambah lawan nang baik kada bertambah baik. Beruntung sekali hamba yang memilih ibadah kepada Tuhannya dan mau memberikan kesenangan dunianya untuk menghadapi apa yang dikhawatirkan, yakni kematian. Beruntung orang yang mengorbankan dunianya, beruntung orang yang mengorbankan dunia untuk keselamatan akhirat. Nah, itu yang beruntung. Jadi Ibrahim bin Adham satu contoh manusia, hamba Allah yang dicintai Allah, yang mana beliau orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam keadaan mewah, hidup dalam keadaan menjadi bangsawan, tetapi beliau meninggalkan semua itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari sebagian orang saleh yang sedang berada di pedalaman, dia diganggu syaitan begini. Orang ini sudah berada di pedalaman, di hutan.
masih aja lagi diganggu oleh syaitan. Hendak tulak merantau tanpa membawa bekal karena berkeyakinan Allah, sudah diganggu oleh syaitan, tapi ditantangnya tetap ingin berangkat. Nah, sampai di sana tetap syaitan mengganggu. Engkau jar syaitan, dia diganggu syaitan begini. Engkau adalah orang yang tidak membawa bekal, sedangkan tempat ini membinasakan dirimu. Tidak ada rumah sama sekali dan tidak ada manusianya. Tetapi orang tersebut mengukuhkan niatnya, masuk ke pedalaman tanpa bekal dan meninggalkan jalan umum supaya tidak meminta kepada manusia, dan ia tidak makan sesuatu pun. Ia hanya meletakkan samin, keju atau mentiga, ya gitulah, semacam mentiga dan madu di mulutnya. Jadi yang diandak di muntung cuma madu lawan mentiga, itu dikulung. Ini mentiga dijalap lawan madu, diandak di muntung, itu jadi kulung. Berjalan mengembara, dan jalannya pun kada jalan umum nang dipilih, jalan nang kada ada orang. Lalu menyimpang dari jalan umum dan terus berkelana sekehendaknya. Dia berkata, aku terus berjalan. Tiba-tiba ada kafilah yang tersesat jalan. Sekali ada kafilah rombongan tersesat jalan. Ketika aku melihat mereka, aku menjatuhkan diri ke tanah. Kulihat, tuh ada rombongan hendak lewat. Berabah aku agar mereka tidak melihatku, supaya jangan melihat. Karena melihat kita bisa diberinya apa, bisa minta apa kalau bertemuan orang kena, supaya jangan melihat. Berabah. Lalu Allah menjalankan mereka. Kafilah tadi ditunjuk oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan jalan. Sampai mereka berhenti padaku. Sekalinya pas memandak di hadapanku rombongan tadi. Padahal sudah beliau-liung supaya jangan bertemuan. Sekalinya Allah memberi petunjuk kepada kafir, jalan sini. Pas memandak di hadapanku. Aku memejamkan mataku, memejam aku. Mereka mendekatiku dan berkata sesama mereka. Ujar dan kafilah itu melihat ada orang yang terabah nih. Nah, orang ini kehabisan bekal nih. Orang ini kelaparan nih. Ditinggal rombongannya seorang nih, tabulirit dan pingsan karena sangat lapar dan haus. Coba ambilkan samin dan madu. Jeruk kawan-kawan nih. Cari pang di situ adakah mentiga lawan madu. Kita taruhkan ke dalam mulutnya, kita andak ke muntungnya. Bisa sigar kayaknya nih. Ujar na rombongan di bandiran. Barangkali ia bisa sadar. Nah, kita cari mentiga, calap ke madu, buat ke muntungnya. Bisa sadar inya nih. Mereka mengambil samin dan madu. Ambil mereka mentiga lawan madu. Tetapi aku menutup mulut dan gigiku. Aku tutup mulut rampit-rampit. Lalu mereka mengambil pisau untuk membuka mulutku. Namun ini kada kau membuka, kita balah aja muntungnya nih. Mendengar nak dibalah orang muntung, aku pun tertawa dan membuka mulutku. Melihat hal itu, mereka berkata, engkau ini gila. Ini kami gila ngarannya jeruang. Aku menyahut, aku tidak gila. Alhamdulillah. Dan aku menceritakan kepada mereka sebagian apa yang terjadi pada diriku sehubungan dengan bisikan syaitan. Mereka terhiran-hiran mendengar penuturanku. Nah, ini contoh orang yang menentang syaitan. Jadi syaitan kan jangan jalan situ,
jalan situ kada ada orang, itu habis bahan kayak apa, siapa nama menolong ikam, tetap ditantangnya, karena ia melihat jalan langit tadi, artinya melihat jalan langit apa, melihat takdir Tuhan, kalau aku mati di situ pasti mati, kalau aku kada mati pasti kada mati, kalau ada orang nampajang memberi makani aku pasti aku makan. Nah kenyataannya Allah yang mengatur sedemikian rupa sehingga terjadi demikian tadi. Nah ini contoh orang-orang yang menentang syaitan selalu menang. Orang-orang yang menentang syaitan kada akan kalah. Karena Allah sudah menjamin setiap hambanya yang berjuang pasti akan ditolong oleh Allah. Jadi ada perlu takutan terhadap bisikan-bisikan syaitan apabila itu menghalangi kita dari jalan kebaikan, dari jalan takwa kepada Allah. Diriwayatkan dari sebagian guruku, ujar Imam Ghazali ini. Beliau berkata, dalam sebagian perjalananku aku bertempat di hari-hari pengajaran dalam masjid yang jauh dari manusia. Ketika itu aku tidak membawa bekal seperti kebiasaan para wali kita. Lalu syaitan menggangguku dengan membisikkan, ya syaitan, masjid ini jauh dari manusia. Masjid ini terpencil. Seandainya engkau mau berjalan lagi menuju ke masjid yang banyak orangnya, masjid yang di kampung, tentu ahli masjid itu mengetahui kedudukanmu dan pasti akan mencukupi apa yang menjadi keperluanmu. Jadi syaitan, kamu hendak beribadat, hendak apa, jangan di masjid sini. Sini kalau ada orang, paling orang Jumat seminggu sekali datangan ke sini. Hari-hari kada ada. Menikah hendak beriktikaf, masjid sebelah sana tuh berjalan parak lagi sana ada masjid. Nah itu tengah kampung andaknya, di situ nyaman, orang banyak, ikam dicukupi orang, keperluan ikam apa, diperhatikan orang. Aku lalu mengucap di hatiku karasi, aku hanya akan menginap di sini. Pokoknya aku di sini aja. Aku menyanggupi Allah untuk tidak makan apapun kecuali manisan, dan aku tidak akan makan jika makanan itu tidak ditaruh ke dalam mulutku sesuap demi sesuap. Aku tetap di masjid sini dan aku berjanji lawan Tuhan, aku kada hendak makan kecuali makan manisan, dan manisan itu disuapi pulang ke muntungku. Bila kada disuapi aku udah hendak makan. Ini menentang syaitan ngarannya, menentang syaitan. Maksud manisan itu sesuatu nang manis, bukan manisan nang pohon manisan itu ada sesuatu nang manis. Oh ada hakun makan kecuali makan nang manis dan disuapakan pulang ke muntongko, menyuap seorang ada hendak. Kemudian aku salat isya dan pintu masjidku tutup. Setelah lewat permulaan malam, tiba-tiba ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu. Dan ia membawa lampu. Aku pun membukakannya. Ternyata yang mengetuk-ngetuk pintu itu seorang ninik-ninik yang didampingi seorang pemuda. Ninik itu meletakkan setalam jenang habis di depanku. Jenang habis itu ngaran makanan Arab yang manis. Ini tadi pemuda ini membawa itu setalaman, membawa setalam. Ninik itu meletakkan setalam jenang habis di depanku sambil berkata, ujar si ninik itu, pemuda ini anakku, aku membuat jenang ini untuknya. Sagan inya nih, kami telah berbincang-bincang dan ia tidak mau makan. Halinya anakku ini kada hakun makan olahanku nih. Ini kada hakun makan kalau tidak bersama orang asing yang berada di masjid ini.
disuruh makan kada mau, pokoknya bila kada lawan orang asing di masjid itu maka ngawani kada hendak makan jerna anak. Nah karena ini sudilah engkau makan jenang ini. Harapakan ikam jernih ini hakun makan mengawani inyan ini nah. Lalu nenek itu menyuapkan sesuap ke mulutku dan sesuap ke mulut anaknya. Demikianlah sesuap demi sesuap sampai kami merasa cukup. Kemudian pulang keduanya dengan rasa takjub oleh kejadian itu. Nah ini contoh lagi orang yang menentang godaan syaitan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua dan semisalnya adalah termasuk di antara mujahadah orang-orang saleh. Perjuangan mereka melawan nafsu dan perlawanan mereka terhadap syaitan. Ini merupakan wujud daripada janji Allah. Firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah kepada Allah, Allah pasti mencukupi. Siapa yang berjuang di jalan Allah, pasti dibantu, pasti diberi petunjuk. Jadi maha benar Allah dalam firman-Nya. Dalam cerita-cerita tersebut, engkau dapat memperoleh 3 faidah. Kisah Ibrahim bin Adham, kisah orang nang makan pingsan tadi dibalah orang mulutnya, kisah orang nang i'tikaf di masjid ini. Itu memperoleh 3 faidah kisah itu. Yaitu 1, engkau tahu bahwa rezeki itu sama sekali tidak dapat terlepas dari orang yang ditakdirkan mendapatkan rezeki itu. Kalau memang sudah rezeki itu ampun kita, kayak apapun caranya sampai kepada kita. Walaupun kita di tengah hutan belantara, kalau kita hari ini ada rezeki dari Allah, pasti Allah akan mengulahkan sebab, dan dengan sebab itu sampai kepada kita. Nah, engkau tahu bahwa rezeki itu sama sekali tidak dapat terlepas dari orang yang ditakdirkan mendapatkan rezeki itu. Padahal kita bayangkan tadi apa? Sudah mengantuk muntung, udah hendak tupang makan, udah hendak makan sampai muntung di kantupnya. Orang membuka tuhuk kada mau tupang buka muntung. Sampai orang nak membalah lawan lading, nah hanya mau membuka dimakan orang yang tadi, karena memang itu ampunnya. Apalagi nang kita hanya bersunduk lawang di rumah maginnya ini tuh muntung di kantuk mau dibalah orang asal sampai. Apalagi bagaimana di rumah, bagaimana dalam kamar, kalau memang ada rezeki kita pasti akan sampai kepada kita. Yang kedua, engkau tahu bahwa urusan rezeki dan tawakal itu sangat penting. Sangat penting rezeki dan tawakal ini. Dan syaitan dalam masalah ini selalu menggoda dan mengadakan gangguan yang besar sekali. Karena dari sini syaitan tahu, disinilah kelemahan manusia. Dari sinilah manusia itu banyak mati, hilang imannya. Orang-orang yang mati walaupun ahli ibadat, ahli menuntut ilmu, tapi kalau urusan rezeki dan tawakal ini kada terperhatiakan, matinya bisa kada membawa iman. Makanya syaitan itu ini yang penting digalutinya. Ini kadang menggeluti orang supaya jangan sembahyang, ini kadang geluti supaya orang jangan nuntut ilmu, ini kadang geluti supaya orang jangan tahajud. Tuh apa nih tuh? Syaitan itu yang paling diurusnya adalah supaya manusia ini jangan percaya kepada janji Allah. Jangan percaya kepada Al-Quran yang mengatakan si ini.
Nah, karena bila sudah kita ada keraguan dengan itu Al-Quran, berarti iman kita sudah gugur. Nah, itu intinya. Jadi syaitannya kada mengurusi nang orang sembahyang nang kadakah, nang orang puasa kadakah tuh inting aja syaitan. Nang diurusnya benar oleh syaitan supaya kita ini, nah, kada kau percaya lawan apa nang dijanjikan Allah. Nah, janji Tuhan. Di Tuhan nang rezeki ikam tuh pasti kusampaikan lawan ikam. Nah, supaya kita jangan percaya lawan itu, ragu-ragu. Bila kita ragu-ragu, nah kemasukan syaitan ngarannya. Engkau tahu bahwa urusan rezeki dan tawakal itu sangat penting. Dan syaitan dalam masalah ini selalu menggoda dan mengadakan gangguan yang besar sekali. Sampai pun para imam yang zuhud tidak bisa selamat dari gangguan-gangguan tersebut. Jangankan orang-orang nang pasaran, orang-orang umum, ulama-ulama pun banyak nang gugur diganggu oleh syaitan dalam masalah tawakal rezeki ini. Sampai pun para imam yang zuhud tidak bisa selamat dari gangguan-gangguan tersebut. Syaitan tidak berputus asa terhadap para imam. Rupanya sudah jadi ulama, syaitan tuh udah pada ganggu lagi. Kada, makin diganggunya. Syaitan tidak berputus asa terhadap para imam. Sesudah demikian lama mereka riyadhah, latihan dan banyak mujahadah yang dilakukan dahulu. Sampai-sampai mereka memerlukan menolak syaitan dengan perlawanan semacam ini. Jadi kada ada yang selamatnya daripada godaan syaitan ini. Selalu ada syaitan itu menggoda kita agar kita selalu ragu-ragu, agar kita jangan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hal rezeki dan tawakal ini. Kan Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Engkau beribadah ya Tuhan yang mengerahkan rezeki kamu cukupi. Itu yang dibujuk syaitan. Mau ikam beribadah melulu di syaitan, ikam gak ada bagawin apa-apa, kayak apa ikam makan, kayak apa ikam hidup, kayak apa nyekolahkan anak, kayak apa ikam garing, kayaknya siapa mau obati. Selalu digodanya yang demikian. Akhirnya kita jadi ragu-ragu dengan janji Allah tadi. Nah, itu yang dimaksud syaitan. Padahal mestinya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah jangan sampai terganggu, jangan sampai apalagi terputus gara-gara urusan rezeki itu. Demi umurku, ujar Imam Ghazali, sungguh orang yang memerangi nafsu dan syaitan selama 70 tahun itu tidak aman dari gangguan syaitan. Sama saja dengannya kalau syaitan mengganggu orang yang baru mulai beribadah. Malahan juga kepada orang yang lengah yang tidak pernah riyadhah sesaat pun. Seandainya nafsu dan syaitan dapat mengalahkan orang semacam itu, tentu keduanya memburuk-burukan orang tersebut dan merusaknya seperti kerusakan orang-orang yang lalai dan terbujuk. Yang demikian itu mengandung suri teladan yang bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan hati. Jadi cerita-cerita tadi, kisah-kisah tadi mestinya memberikan manfaat kepada kita bahwa orang yang berjuang melawan syaitan selalu ditolong oleh Allah. Orang yang berpegang teguh kepada Allah pasti akan dicukupi oleh Allah. Nah, yang ketiga, kisah-kisah tadi memberikan isyarat, faidah. Engkau tahu bahwa perkara ibadah itu tidak bisa sempurna jika tidak dengan bersungguh-sungguh dan mujahadah, perjuangan yang keras sekali. Beribadah mau sekali-sekali itu nyaman aja. Hendak sembahyang malam, hendak kada itu nyaman aja nih bro. Syaitan kada mau urus orang ini. Orang tuh beribadah malam beribadah,
tekanannya hendak kada. Syaitan kada mau urus tuh kawanku tuh syaitan sudah apa lagi. Nang diurus syaitan ini orang nang hendak istiqamah. Nah, coba kita mencoba tetapakan misalnya, tetapakan waktu ibadah kita malam jam 1. Mulai hari ini aku berjanji, nah setiap jam 1 malam aku bangun dan sembahyang. Selama setengah jam aja umpamanya. Gawi ya malam itu jam 1 mulai. Malam esok kena kayak itu pulang. Nah, paling-paling kena hampir 5 malam akan menemui halangan-halangan dan rintangan yang berat. Kada akan bisa kita mampu melaksanakan janji kita itu kalau kita kada mujahadah, kalau kita kada berjuang keras melawan nafsu syaitan tadi. Ya sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang jam 2 sembahyang zuhur, kadang-kadang jam 2:30 sembahyang zuhur, kadang-kadang jam berapa. Itu kada jadi masalah. Syaitan kada mau urus itu. Coba kalau kita sudah berjanji, aku mulai hari ini sembahyang 5 waktu, mesti di awal waktu. Orang bang sudah ke masjid. Nah, sehari sukses, kelimanya di awal waktu berjamaah lagi. 2 hari sukses. 3 hari sukses. Karena hari keempat macam-macam rintangan. Anak kah ada masalah, bini kah ada masalah, tamu kah ada masalah datang, apakah ada yang rusak, apakah macam-macam. Nah, supaya janji kita yang hendak selalu sembahyang di awal waktu berjamaah terhenti. Supaya kalau lurus kayak apa perjuangan yang berat. Orang bang di rumah ada masalah, tahu urusannya, nanti aku janji sembahyang 5 waktu berjamaah di awal waktu, tinggalkan. Oh ada tamu, kada kawa, tamu adanya di rumah, aku ke masjid. Bila kada itu maka kada kawa lurus ibadah kita. Jadi belang kambingan pulang jadinya. Nah, jadi maka Allah Ta'ala menuntut kita nangka itu, pastaqim kama umirta, istiqamah, bujur-bujur beribadah itu jangan sakahandak seorang. Sakahandak Allah beribadah itu. Engkau tahu bahwa perkara ibadah itu tidak bisa sempurna jika tidak dengan bersungguh-sungguh dan mujahadah, perjuangan yang keras sekali. Sebab para imam itu juga terdiri dari daging, darah, badan, dan roh seperti halnya engkau. Orang-orang Ibrahim bin Adham tadi kan sama aja lawan kita. Bahkan mereka lebih kurus badannya, lebih lemah anggotanya, anggota tubuhnya, dan lebih halus tulangnya daripada engkau. Namun pada mereka terdapat kekuatan ilmu. Nah, kekuatan ilmunya kuat. Ada kita awak saja kuat. Awak ganal, makan ganjang. Orang ilmu kuat, nur, keyakinan, dan cita-cita luhur dalam masalah agama. Sehingga mereka kuat melakukan mujahadah sedemikian rupa dan memenuhi hak-hak makam itu. Kenapa aja amalan ini asal ada manfaatnya, manggawi kada bujur, manggawi kada istiqamah. Mengamalkan zikir sudah beribu-ribu, nak ada pinantara tarang juga hati, manggawinya kada bujur, apa bujur-bujur, tepat waktu. Bila sudah berjanji berzikir itu misalnya jam 2 malam, bila jam 2 itu sudah mulai. Karena waktu itu bila sudah kita bikin waktu tuh ada malaikat yang menunggui waktu itu sudah. Ini madangi. Nah, kalau datang orangnya di malaikat nih. Nah, sahabat 2-3 kali kita ngawani lagi. Maka bila kada didukung oleh malaikat kita kada kawa. Mesti dibantuinya dengan doa-doanya, dengan salawat-salawatnya. Nah, jadi amalan-amalan kita Bapak Ida bermanfaat bila sudah kita kawa bujur melaksanakannya. Karena itu perhatikanlah diri engkau. Perhatikanlah diri engkau. Bujur kada sudah nangka itu, kawa kada macam itu. Jadi hamba Allah kah, jadi hamba siapa? Dan obatilah diri engkau.
Obatnya banyak, di mana-mana ada orang berjual. Malam buka jam berapa aja ada. Dan obatilah diri engkau dari penyakit yang sukar disembuhkan ini, supaya engkau mendapatkan keberuntungan insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin.